Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita kembali lagi untuk mengulas aplikasi yaitu ujian CBT. Bagi teman-teman yang perdana kali menggunakan aplikasi ini, silakan buka situsnya adalah https://indoexam.com di browser teman-teman. Dapat menggunakan Google Chrome ataupun Microsoft Edge atau Firefox ya teman-teman. Oke, sudah saya praktekkan teman-teman, silakan copy dengan link yang ada sudah tertera di sini teman-teman. Nanti setelah teman-teman membuka situsnya akan ada tampilan seperti ini. Silakan teman-teman bagi seorang guru silahkan login menggunakan akun teacher. Bagi peserta didik teman-teman gunakan pilih yang student. Maka saya akan login menggunakan teacher. Ada seperti ini teman-teman. Nah, langkah awal adalah teman-teman nanti bisa meregistrasikan user ataupun dapat diregistrasikan oleh admin teman-teman. Nah, kali ini sudah saya praktekkan adalah saya registrasikan menggunakan si admin, maka dari itu langsung kita login menggunakan user yang sudah tertera teman-teman. Jadi ini sudah kita loginkan menggunakan user guru masing-masing, kita akan login. eh Aplikasi ini dapat teman-teman akses 24 jam ya. Jadi bisa di rumah sambil ngopi, sambil nonton dan seterusnya teman-teman. Kemudian di sini kita pilih langkah awal adalah meng-create token atau membuat token. Gunanya adalah teman-teman bisa memberikan token soal teman-teman masing-masing. Di sini saya contohkan, misalnya ada sebuah soal, misalnya soal bahasa Indonesia, soal apapun teman-teman. Nah, saya peringatkan terlebih dahulu sebelum teman-teman meng-create token soal, teman-teman dapat mengunduh template soal yang ada di pojok sebelah kiri yang ada di sini. Gunanya adalah nanti kita akan menginput soal tersebut ke dalam aplikasi teman-teman. Jadi silahkan di-download terlebih dahulu, silahkan tombol klik, maka nanti ada file yang akan terdownload di sini teman-teman. Oke, saya di sini gunakan fitur baru yaitu generate token teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa gunakan generate token, maka sistem akan menggenerate token secara otomatis. Jadi silakan teman-teman bebas generate token mau pilih yang mana aja. Contoh saya sudah pas dengan token yang ada di sini, tinggal saya pilih generate. Setelah teman-teman generate, maka di sini ada akan tampil identitas soal teman-teman. Teman-teman dapat memasukkan identitas soal, misalnya adalah kelas 10, misalnya contoh teman-teman. Jadi ID dari ID identitas yang ada di sini adalah ID token teman-teman. Gunanya apa sih ID token di sini? Gunanya adalah untuk membuka fungsi di sini adalah teman-teman digunakan sebagai kode pemulihan ujian. Jadi ketika teman-teman misalnya soalnya udah dipakai, kemudian tiba-tiba dia terkena error ataupun dia close di aplikasi, untuk memasukkan kembali adalah ID ini teman-teman. ID token yang digunakan untuk sebagai pemulihan ketika siswa melanggar seperti itu. Kemudian kode ID token juga berfungsi sebagai pengelompokan ini ketika teman-teman gunakan aplikasi ini untuk ulangan harian. Jadi terkelompok misalnya hari, hari 1, hari 2 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian di sini opsional nama gurunya misalnya adalah si Jago, teman-teman ya. Nama gurunya, kemudian mata pelajarannya contohnya simulasi. Jadi ini bisa disesuaikan dengan mata pelajaran teman-teman masing-masing. Kemudian untuk kelasnya teman-teman bisa opsional. Di sini saya pilih kelas 10 saja. 10A, 10B, 10C. Jika banyak kelasnya teman-teman bisa sesuaikan dengan kriteria masing-masing. Jika sudah teman-teman, silahkan kita pilih next soal. Nah, di sini teman-teman ya, sebelum kita mengupload sebuah soal, saya akan tunjukkan terlebih dahulu teman-teman di sini ada template yang sudah saya download tadi teman-teman. Jadi kita akan tampilan template seperti ini teman-teman. Jadi inilah template dari sebuah yang sudah kita download tadi teman-teman ya. Sebuah aplikasi yang sudah kita download seperti ini teman-teman. Jadi langkah awalnya adalah teman-teman bisa gunakan untuk number. Ini sih adalah untuk nomor teman-teman ya. Untuk nomornya teman-teman silakan gunakan nomor sampai berapa jumlah maksimal soal teman-teman. Kemudian untuk question tipenya untuk saat ini karena kita menggunakan pilihan ganda teman-teman silakan pilih opsinya di sini silakan diisi A saja. Akan tetapi jika teman-teman lupa, seandainya lupa mengisi di sini opsi A-nya, maka dia akan otomatis soal tersebut menjadi pilihan ganda. Kemudian di sini ada question atau pertanyaannya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kolom nomor 1 pertanyaannya apa. Kemudian
option di sini saya jelaskan sedikit teman-temannya. Jadi ada option satu, option 2 dan seterusnya. Jadi di sini teman-teman pilihan ganda A, pilihan ganda B, pilihan ganda C, pilihan ganda D, kemudian pilihan ganda E. Jadi total semua ada 5 opsi jawaban teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung diisi untuk soal yang pertama, kemudian jawabannya atau mau langsung di-copy langsung seperti ini silahkan teman-teman. Intinya kolom inilah kolom pertanyaan dan inilah kolom untuk jawabannya. Jadi teman-teman. Jadi di sini tidak ada memasukkan kunci jawaban. Oke, seandainya saja teman-teman sudah fix dalam membuat soal, kemudian bagaimana cara menguploadnya teman-teman? Kita kembali lagi pada menu server tadi teman-teman. Nah, silahkan teman-teman jika sudah mempunyai soal yang sudah fix untuk diupload teman-teman, kemudian kita pilih soal yang akan diupload. Di sini contoh sudah saya simpan soal simulasi teman-temannya. Kemudian kita pilih import. Maka jika sudah pilih impor, maka ada tampilan seperti ini teman-teman. Silahkan pilih kunci jawaban atau kita bisa memasukkan gambar serta kunci jawaban. Bagi teman-teman yang misalnya mau memasukkan gambar di nomor satu, di sini ada nomor satu, kemudian ada gambarnya teman-teman pilih add image, kemudian ada kita pilih filenya, gambar yang akan kita masukkan. Contoh teman-teman, saya masukkan gambar ini. Maka ketika teman-teman add gambar ya, maka gambar sudah masuk seperti ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman juga bagai ingin mengedit soal, bisa juga digunakan menu option pensil di sini. Teman-teman bisa langsung memasukkan soal editnya di sini teman-teman. Kemudian bisa juga mengedit untuk kunci jawabannya jika ada tag yang salah, teman-teman bisa tekan opsi yang ada di sini. Jika sudah fix semua soal, teman-teman tinggal memasukkan kunci jawaban. Nah, sabar. Kemudian kita bisa pilih next. Nah, selanjutnya teman-teman juga pilih kunci jawaban lagi, sesuaikan dengan yang terurut, yaitu ini hanya memberikan kunci jawaban pada soal teman-teman sendiri. Jadi ini kita pilih data sementara saja teman-teman ya, sebagai example. Bagi teman-teman, silakan dimasukkan kunci jawaban dengan jumlah maksimal soal teman-teman ya. Jika soal teman-teman, ada 10, maka maksimal ada 10. Nah, jika, sudah 10 soal teman-teman dapat melihat fiturnya apakah saya sudah mengisi semua dengan di sini teman-teman. Jadi kalau tandanya warna hijau seperti ini artinya semua soal sudah diberikan kunci jawaban. Jadi sudah aman teman-teman. Jika sudah silakan menu save teman-teman di sini. Jika sudah, maka setelah save tersimpan teman-teman akan ada seperti ini, ada ID token, kemudian ID token keterangannya, ada keterangan soal, kemudian ada token pembuka soal. Nah, setelah teman-teman buka soal, jangan lupa bisa mencetaknya dengan versi PDF teman-temannya. Jadi bisa akan nampil langsung versi PDF seperti ini. Jadi sudah tersinkron, jadi sudah mulus teman-teman. Nanti juga di sini ada menu edit soal. Jika soal teman-teman ada bermasalah, silakan bisa diedit ulang. Jadi tidak permanen ya. Misalnya ada kunci jawaban yang salah, bisa perbaikan, teman-teman bisa gunakan fitur edit. Kemudian ada menu skor di sini. Nah, ini ada menu setting. Teman-teman juga dapat menyeting batas ujiannya. Yang pertama teman-teman bisa atur 90 menit. Misal pastikan di sini soalnya terbuka teman-teman. Jadi agar siswa bisa mendownload. Setelah mendownload nanti bisa kita tutup kembali. Kemudian kita bisa apakah nilai ditampilkan di siswa atau tidak, kemudian acak soal atau tidak, kemudian kode masuk ujian ini wajib kita aktifkan teman-teman. Dan bagi teman-teman yang tidak mau mengisi secara manual bisa klik generate. Setelah generate maka nanti kita akan masuk ke dalam Google generate. Nanti setelah masuk generate maka teman-teman bisa langsung save di sini kodenya. Jadi kode masuk ujian ini digunakan untuk siswa setelah login ke dalam soalnya. Jadi mereka ngedownload soal, kemudian untuk mulai ujiannya mereka memasukkan kode ujian ini teman-teman. Jadi kita save kodenya, maka dah bagi teman-teman untuk menginput soal cukup sekian dan nanti hasil semua soal-soal teman-teman akan muncul di sini. Jadi kalau tandanya di sini sudah ada soalnya, maka tandanya seperti ini teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk bagaimana mengentri soal. Jika ada pertanyaan, silakan komen-komen di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.